kan setiap orang memang punya fasenya punya masing-masing. fasenya masing-masing, punya suksesnya dengan caranya jalannya masing-masing. dengan caranya masing-masing gitu. Tidak perlu memaksakan harus di usia 20 harus seperti teman kita nih yang udah penguasa, enggak juga. Berarti termasuk di buku ini kan secara judul tidak perlu memaksakan diri. Bung, naik lagi. Wah, kita di sini gitu kan. Tapi di sisi lain nih ada teman-teman kreator lain tuh yang mikir, Kang gimana sih Kang biar jadi kayak Akang gitu kan, kayak Kang Faldo gitu kan. Ntar dulu, jangan dulu. Ini masih belum apa-apa nih. Kita ada nih di atas lagi gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faldo di Ruang BK dan di sebelah saya masih bersama dengan Kang Tesar. Ini sebenarnya adalah kelanjutan Kang ya dari obrolan kita di episode sebelumnya yang spesifik ngebahas soal Kang Tesar sebagai seorang penulisnya, tapi belum kita spill karya-karyanya. Sekarang mungkin kita lebih spesifik ke karya-karyanya. Nah, ini salah satu karyanya dari kakaknya Kang Tesar ya? Kang Andri. Ini bisa dibeli di mana nih Kang? Official toko online, Diarama atau di Gramedia udah bisa. Oke, berarti ini kalau teman-teman ini Insiden Berdarah, ini bukunya Kang Andri. Novel ya ini berarti novel, betul. Novel yang mungkin mystery thriller guys. Kalau yang suka-suka ini ya apa namanya? Novel-novel mystery thriller bisa dibeli di Gramedia teman-teman. Okay. Nah, terus di sini ada juga buku-buku yang lain nih. Ini 4 buku nih. Ya, 1 2 3 buku. 3 bukunya Kang Tesar, Masya Allah, ada banyak banget guys. Di sini ada buku judulnya adalah Ceritain Aja Semuanya. Wow, ini deep banget gitu. Terus di sini yang kemarin kita sempat bahas juga, dari cover doang itu akhirnya sembuh juga. Ntar kita bahas lebih detail ya Kang ya. Terus di sini ada yang tidak perlu memaksakan diri. Mungkin kita bahas dari yang tidak perlu memaksakan diri dulu deh Kang. Oke, boleh. Kan? Karena ini buku terbaru ya berarti ya? Buku terbaru lagi anget-anget ini di Gramedia ini kayaknya lagi best seller nih kayaknya. Alhamdulillah. Soon to best seller apa lagi udah best seller nih Kang? Ya insya Allah soon lah. Soon to best seller ya. Amin. Karena kalau ngeliat story-nya banyak orang yang akhirnya nge-storyin buku ini nih. Ya kan? Ini udah rilis tahun berapa Kang? Tahun 2024 Juni. Oh bentar lagi genap setahun. Betul. Bulan depan ya? Bulan depan pas setahun ya? Ini buku tentang apa sih Kang sebenarnya Kang? Spesifik. Oke, ini buku tentang pengembangan diri. Gimana menceritakan tentang keresahan lebih ke pribadi. Dan teman-teman yang anak ikut diskusi lah. Ya tentang pekerjaan. Pekerjaan, tentang masalah kehidupan. Tentang pengendalian diri yang terkadang zaman-zaman sekarang ya orang-orang kadang susah untuk mengendalikan diri. Atau mengenal diri sendiri, atau sekedar hanya untuk mengenali siapa sih kita gitu. Nah, di buku ini saya ceritakan bagaimana orang-orang tuh harus peduli sama diri sendiri. Jadi nggak harus memang kita mengejar validasi orang. Oh, kamu kok nggak kayak gini, di usia 20 tahun kok kamu nggak sukses dan sebagainya gitu. Karena kan setiap orang memang punya fasenya masing-masing, punya suksesnya dengan caranya masing-masing gitu. Nah di buku inilah akhirnya setiap pekerjaan yang memang itu ya tidak perlu memaksakan diri gitu. Kalau memang kita nggak sanggup melakukannya ya udah nggak apa-apa gitu, nggak apa it's okay gitu. Maksudnya nggak harus kita memaksakan untuk mengejar karir terus aja, tapi mengabaikan kesehatan diri. Karena sekarang banyak ya. Terus ngejar-ngejar karir aja, duniawi aja, cuman kesehatan nggak terjaga. Terus liburan atau tentang rehat diri sendiri itu nggak ada. Dia nggak ada quality time untuk diri sendiri nih. Nah, buku inilah untuk kayak ya udah harus peduli sama diri sendiri. Gitu. Tidak perlu. Tapi sebagai seorang penulis sendiri, apakah ada rehat untuk diri sendiri? Ya. Harus ada meluangkan waktu ya. Sebenarnya ini antara tadi memotivasi atau merasa tersindir ya saya. Saya juga nih kalau nulis tersindir juga. Karena jujur saya pribadi itu termasuk orang yang mungkin bisa dibilang kalau
ambis juga enggak ya Kang ya. Cuman kalau ada sesuatu yang sekiranya kayaknya ini harus saya dapetin, kadang-kadang saya suka mengenyampingkan hal-hal lain di balik itu Kang. Jadi kayak misalnya nih, tujuan saya pengen ini nih Kang. Sementara ketika saya mau ke situ ada beberapa hal yang harus saya korbankan. Itu salah nggak sih Kang kira-kira Kang? Untuk mencapai tujuan itu tuh. Jadi kayak ibarat kata untuk satu hal ini saya ngorbanin 3 ibarat kata gitu. Nah kira-kira tuh worth it nggak Kang? Kalau misalnya kita baca skala prioritas gitu, skala prioritas kita lebih penting mana dulu nih misalnya. Nah, kalau misalnya si satu hal ini memang urgent gitu atau memang lebih penting dari 3 hal yang kita udah milikin lah gitu. Ini ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya nggak urgent banget ya kita pilih skala mana yang lebih diutamakan dulu. Nah biasanya saya seperti itu. Ya kalau misalnya nulis pun ya sama nih. Naskah mana yang akan lebih lebih bermanfaat dan lebih dibutuhkan si pembaca. Oh ini nih naskah ini ya udah saya selesaikan naskah ini dulu gitu. Daripada beberapa naskah lainnya. Nah, tadi sempat nyinggung juga masalah krisis karakter kayak quarter life crisis. Quarter life crisis. Quarter life crisis. Di sini apakah kita juga akan mendapatkan gitu? Ada itu. Jadi kan kalau quarter life crisis kan di mana si orang-orang ya berada di 1/4 abad ya umur. Misalnya kayak usia-usia krusialnya 20, 21 kan di mana harus dituntut sukses, dituntut menikah, dituntut apapun ya. Agak kencang tuh ya dituntut untuk menikahnya ya. Iya. Nah, di fase-fase umur yang 20 plus ya, itu orang-orang itu dituntut untuk mempertanyakan diri sendiri gitu. Tujuannya apa sih kita hidup tuh? Nah, itu kerasa di usia 20-an ke atas. 20 udah 22. Mereka mempertanyakan. Jangan mereka Kang, saya nih Kang lagi. Nih Kang. Tujuan kita kemana sih? Kita sukanya kemana? Kita hobinya kemana? Nah, jadi ya, di fase quarter life crisis itu di mana si orang itu mulai mempertanyakan bagaimana hidupnya ini bermakna di masyarakat gitu. Gimana kan cara kita keluar dari situ? Kampus lah, selesai di kampus kita mau kemana sih gitu? Apakah kita memang mau mengikuti sesuai alur kita atau memang kita pengen ada hobi yang baru yang menjanjikan gitu kan? Itu gimana Kang cara kita bisa keluar dari situ? Nah, tentunya kalau untuk keluar dari zona fase quarter life crisis itu pasti ada masanya. Tapi selagi kita tidak menyerah, selagi kita tidak terpuruk gitu ya, kita harus bangkit terus sih gitu. Bangkit, bersyukur, ikhtiar sama Allah gitu dan sebagainya. Itu akan terlewati. Dan kita sekarang tuh kan lebih banyak harus anak-anak Gen Z tuh lebih menekankan kepada kemampuan relasi, kemampuan minat bakat. Itu yang diperlukan sih untuk generasi sekarang. Sepakat. Kenapa ya? Misalnya kalau nilai atau ijazah ataupun itu hanya sebatas ya nilai aja gitu. Ketika di kantor apakah ditanya ya tidak. Tapi mereka akan mempertanyakan kamu bisa apa di kantor saya gitu. Kamu punya keahlian apa? Kamu punya apa sih untuk saya menerima kamu di kantor saya gitu. Sama seperti instansi yang lain, guru itu kan nggak hanya ijazah, kompetensinya. Kamu bisa apa sih di sekolah ini? Itu dia. Untuk mengembangkan. Nah itulah moda-moda kita yang di organisasi ya, selama itu di organisasi, terus kita punya relasi yang banyak, itu yang menjadikan kita bisa bertahan hidup di masyarakat. Hobi kita ini yang membuat kita tumbuh, terus relasi yang membuat kita, ternyata kenal sama orang-orang tuh penting, itu ilmu loh. Itu. Jadi manusia-manusia introvert, tolong ya Anda ya, jangan sosok tidak butuh manusia, karena masih Anda butuh manusia gitu kan. Nah, saya itu kan termasuk orang yang mungkin nggak tahu ya, ini bisa dibilang kategorinya masih dalam fase quarter life crisis atau cuman sekedar insecure aja. Tapi insecure juga kayaknya bukan dibilang aja ya, tapi itu cukup problem juga ya sebenarnya. Jadi ada kali dimana agak senggang nih Kang kehidupan. Saya tuh sering ngerasa kayak gitu Kang. Jadi ngeliat orang pencapaian udah kayak gini, kita belum gitu kan. Ini apakah ini masih bagian dari quarter life crisis tadi atau memang pribadi saya aja yang suka insecure? Nah, itu bisa jadi hal yang berbeda ya. Misalnya kalau fase quarter kan memang ada fasenya nih. Itu kalau fase kan pasti ada habisnya nih waktunya gitu. Tapi selagi kita menikmati, selagi kita bisa berusaha, itu akan terlewati dengan baik ya gitu. Nah, beda dengan kayak merasa overthinking, insecure, terus apa lagi ya, kecemasan, kesendirian dan sebagainya gitu. Itu biasanya timbul karena diri kita sendiri.
biasanya. Salah nih begini nih. Karena apa? Ya itu tadi salah misalnya kayak antum sering scroll TikTok, ngelihat teman udah sukses nih di usia 20, jadi pengusaha misalnya, udah kebeli rumah, mobil dan sebagainya. Usia 22 udah menikah dan sebagainya. Aduh. Udah 23 udah bisa ngebagi orang tua dan sebagainya. Ya. Kok aneh sendiri belum nih sampai sekarang nih sekarang udah masih belum gitu ya, masih belum ke arah sana gitu dan masih jauh lah gitu kan. Cuman hal-hal insecure itu bisa kita kendalikan dari diri kita sendiri. Itu salah satunya kita jangan merasa bahwa pencapaian orang kita juga harus capai gitu di usia yang sama, enggak. Karena yaitu suksesnya orang itu berbeda. Umur sukses di umur keberapa kita. Mungkin kan kayak Bill Gates kan bisa dia usia udah 60-an baru sukses kan gitu kan. Nah, kita cari itu. Jadi tidak perlu memaksakan harus di usia 20 harus seperti teman kita nih yang udah pengusaha, enggak juga. Berarti termasuk di buku ini kan secara judul tidak perlu memaksakan diri. Ya kan, ketika saya ngebaca ini nanti apakah saya akan tersadarkan Kang bahwa semoga bahwa kayaknya saya terlalu memaksakan diri saya deh untuk menjadi apa yang orang lain udah capai. Ya, itu saya salah kan berarti Kang? Mungkin. Iya. Karena apa ya? Ya di sini kita nggak perlu kayak orang lain gitu. Kita harus memaksakan. Di sini kita berusaha untuk agar jadi diri kita sendiri gitu ya. Kita sukanya apa? Ya udah kita lakukan. Selagi itu tidak merugikan orang lain. Tanpa menjadikan kesuksesan orang lain sebagai parameter kita. Ya, yes. Kita punya parameter sendiri loh untuk sukses. Bisa, teman kita segini. Ya, kita sukses sini nggak apa-apa. Gak apa-apa tuh ya? Gak apa-apa. Iya. Mungkin suksesnya orang kan beda ya. Betul. Mungkin suksesnya lagi. Orang misalnya berpikir suksesnya, saya sukses karena bisa beli mobil. Tapi kalau misalnya kayak anak sukses bisa bisa melahirkan buku, bisa atau bisa pergi jalan-jalan itu kan bisa sukses. Jadi kata sukses itu beragam sesuai dengan apa yang kita rasakan. Gitu. Gak harus sukses itu banyak uang, enggak. Fix kita baca buku juga. Internet. Itu jadi sukses. Kita sehat. Karena jujur nih Kang, jujur ya, saya sebagai mungkin ya karena kita juga kan konten kreator tuh banyak teman-teman konten kreator yang lain gitu kan, yang mana secara pertumbuhan mungkin kita bertumbuh bareng-bareng nih Kang awalnya, ya kan lewat sebuah perkumpulan dan sebagainya. Terus ada beberapa kan kayak udah maju melesat gitu kan, satu lagi naik lagi, kita di sini gitu kan. Tapi di sisi lain nih ada teman-teman kreator lain tuh yang mikir, Kang gimana sih Kang biar jadi kayak Kang gitu kan, kayak Kang Valdo gitu kan. Ntar dulu, jangan dulu. Ini masih belum apa-apa nih. Kita ada nih di atas lagi gitu kan. Nah, itu yang saya masih luput Kang sejauh ini Kang. Karena saya tuh jujur secara pribadi nggak bisa ngelihat saya ini udah di titik mana sih sebenarnya. Itu ya. Itu. Problemnya Kang. Karena saya kayak masih nol aja nih nggak berkembang nih hidup nih. Sampai kapan sih ini udah 25 nih mau begini-begini aja nih kayak gitu tuh. Pengen gitu agak sedikit mendorong diri gitu Kang. Gitu. Ya sebenarnya bisa kayak misalnya antum tahu nih titik antum udah sampai sini gitu. Itu kita tahu karena memang orang-orang yang akan lihat. Bukan antum gitu. Biasanya kalau antum belajar terus karena kita di dunia ya terus belajar ya. Kayak terus belajar meskipun mungkin aneh sendiri ya. Aneh itu bukan penulis profesional. Aneh sendiri mengatakan itu. Tapi orang lain yang melihat di luar, dasar udah profesional loh. Gitu. Karena itu point of view aja sih, sudut pandang yang berbeda. Mungkin kalau secara pribadi ya kita masih banyak kekurangan, betul? Iya. Betul, gitu. Misalnya kayak antum konten kreator pasti banyak kekurangan ya. Yes, of course. Saya tuh kayak teman saya, Sarah pengen belajar nulis dong. Tuh jangan ke saya tuh ilmu masih bawah gitu kan. Pasti teman saya tuh masih jago gitu, ada yang lebih jago gitu. Cuman teman-teman tahu kayak penulisnya udah jam terbang tuh udah jauh gitu. Tapi saya merasa saya belum jauh jam terbang saya gitu. Justru kalau menurut saya itu justru ketika kita kayak gitu tuh orang tuh ngeliat kita tuh berkompeten berarti Kang ya sebenarnya. Jadi sesuatu kita titik di mana kita sukses itu ketika orang lain yang melihat itu gitu. Kang Valdo ini misalnya sukses di konten kreator, orang lain akan melihat gitu. Ya, tapi kita nggak tahu kan dalam diri kita tuh masih banyak belajar, masih ada revisi, evaluasi dan sebagainya kan. Masih ada rasa minder, rasa malu. Saya pun sama. Saya masih ada rasa insecure dalam menulis. Teman-teman saya udah melahirkan 10 buku,
Ada yang lebih dari 10 buku gitu. Sukses, ada yang bestseller, tapi ketika ada rasa insecure, ada jelas. Oke. Nah, setelah nulis buku tak perlu memaksakan diri ini kan, tidak perlu memaksakan diri ini, kira-kira rilis nih, baca lagi. Oke. Ada ngerasa kayak, aduh kayaknya ini enggak deh ini gitu. Ada ngerasa gitu nggak sih kan? Iya. Hah? Serius. Tapi kan bukannya tadi di sebelumnya Kang bilang ada pembaca-pembaca yang makasih Kang sudah melahirkan buku ini gitu kan. Berarti kan mereka kan mengeluarkan ada impact positif mereka dapat dari buku ini kan. Nah, masa antum sendiri sebagai penulisnya ketika ngebaca dan nunggu bukunya dirilis, aduh kayaknya ini bisa lebih digini lagi nih buku ini. Betul, ada rasa kayak gitu. Oh iya. Ketika penulis sudah melahirkan satu karya buku, kan kadang kita ketika menulis di draft laptop nih, itu akan berbeda ketika di buku, karena layoutnya akan berbeda gitu. Layout naskah secara laptop masih draft sama di buku. Nah, kadang kalau saya baca lagi buku, kayaknya ini masih ada yang kurang gitu. Ya, masih ada gitu. Di buku ini juga. Kayaknya ini harus diperbaiki ke inilah, ini. Itu pasti ada fase ketika review atau edit atau refleksi tentang buku ini. Gitu. Saya ketika baca ulang, review lagi, oh ternyata kenapa nggak ini ya yang bab ini gitu. Itu pasti ada seperti itu. Ada rasa kekurangan gitu. Cuma balik lagi ketika kita merasa bahwa buku kita banyak kurangnya, bahkan kurang, buku nggak akan jadi. Kita misalnya nulis berapa bab, cuman ketika bab satu kita baca lagi ada yang perlu diedit, ya itu nggak akan selesai. Gitu. Makanya kalau saya nulis tuh lebih baik dibereskan dulu, baru saya review lagi. Ada yang kurang baru tambahkan. Kalau misalnya di tengah jalan kita edit, itu nggak akan bener, pasti banyak kangen rombak. Ya, tapi kalau udah jadi buku ini pasti ada hal yang memang ini kurangnya ini ya, kenapa enggak? Pasti ada seperti itu setiap menulis. Tapi itu balik lagi, karena menulis itu kita nggak akan bisa sempurna ya. Nah, kita belajar dari buku sebelumnya. Buku sebelumnya kurangnya ini, kita perbaiki di buku ini. Buku ini ada kurangnya, perbaiki di buku selanjutnya. Itu yang membuat akhirnya kita jadi tumbuh itu. Kreator. Iya sih benar. Kurang di misalnya video ini kurang FYP atau apa, diperbaiki kan evaluasi. Iya sih. Selanjutnya FYP, belajar dari video selanjutnya sebelumnya. Sama buku juga. Aduh, saya banyak merasa tersentuh nih. Maksudnya jujur aja Kang, secara personal ya Kang ya, kenapa akhirnya ketika saya ngeliat tidak perlu memaksakan diri ini menjadi buku yang akan saya baca dan saya tamatkan bacaannya, karena sampai sekarang jujur aja ya Kang ya, rasa apa ya, iri jujur ya, rasa iri. Ya, irinya itu tentu hal yang positif Kang, bukan bisa bilang motivasi dirinya. Jadi kayak wah ini ada teman saya tuh Kang, dia penyanyi Kang sekarang, darinya santri Kang, bener-bener sama-sama santri Kang. Wah kontennya tau lah pokoknya saya. Mau merintis karir tiba-tiba jadi penyanyi sukses dia sekarang. Di Spotify lagunya best stream, kemarin sempat menang Music Award kalau nggak salah kemarin kan. Wah jujur ada rasa bangga tapi dibalut sama rasa kayaknya nulis lagu juga bagus deh ngikut cara dia. Itu ada rasa gitu Kang di dalam diri saya ini Kang. Apakah itu bagian dari diri saya yang memaksakan diri juga atau saya boleh nggak kayak gitu? Dengan ngikutin caranya dia. Ketika memang mengikuti fashion orang. Iya. Ketika kita sebenarnya itu sah-sah aja ya. Ketika kita ikut fashion orang, ketika kita ikut hobi orang, selagi memang tidak terbebani diri kita sendiri gitu. Tapi ingat misalnya ketika kita ikut fashion, pasti kita akan ada rasa ingin melebihi dia gitu. Ketika kita ikut fashion, karena niatnya ya tadi saya pengen lebih dari dia nih, pasti akan niat awalnya udah salah gitu, ingin menyaingi. Tapi kalau misalnya niatnya memang saya ingin ke fashion ini karena hobi, karena inilah jalan saya, karena ini saya suka, itu akan manjang ya. Itu akan manjang. Ketika misalnya hobi yang kita suka, hobi yang ingin kita benar-benar yang dari pribadi, itu akan manjang daripada kita ikut teman hanya FOMO aja gitu. Itu akan pendek jalannya. Ya, kayak Panji bilang kayak gitu. Panji stand up bahwa ketika lu dalam bidang lu yang digeluti dan lu sukai, itu lu akan manjang. Karir lu akan manjang gitu. Tapi kalau lu hanya ikut-ikutan temen karena FOMO atau fashion,
karir lu nggak akan panjang bro gitu. Panji bilang gitu. Misalnya katanya gitu. Bidang lu di stand up, udah stand up aja. Karena karir lu akan panjang di situ. Di penulis ya itu penulis. Nah, pertanyaannya, antum suka di mana? Kalau antum konten kreator lanjutkan. Udah, nggak usah sosokan tiba-tiba nyanyi gitu. Ya juga ya. Itu yang lebih difokuskan. Tapi kalau dari itu udah mulai stabil, antum bisa coba hal baru gitu. Iya lagi. Yes. Kadang-kadang ngerasa itu sih Kang, ngerasa memang nggak puas sama diri sendiri. Padahal perjalanan menjadi kayak sekarang ini itu tuh 13 tahun perjalanan Kang. Iya. Dari SMP. Dari SMP itu sampai sekarang gitu kan. Kayaknya 13 tahun kurang deh, tapi di atas 10 tahun lah. Itu menjadi konten kreator dan sebagainya. Ketika kemarin pas sempat booming tuh, sempat naik, akhirnya di titik dimana Allah kasih rezeki. Naik pas pandemi itu kan, naik booming, boom. Wah, endorse naik segala macam brand. Wah, kayak kelimpungan rezeki gitu kan, Wah, alhamdulillah, kena istidraj kita. Damn. Wah, itu tadi Kang, gara-gara terlalu berambisi tadi Kang di dalam diri. Jadi ngerasa haus terus nih Kang. Iya, manusiawi. Nah, betul. Itu perlu semprotan nih Kang buat Dok, udah cukup. Nah, kira-kira saya akan mendapatkan apa nih Kang setelah membaca buku ini? Karena sampai sekarang itu masih ada di Kang dalam diri nih Kang. Ambisi itu. Biar saya pengen tobat lah gitu Kang. Di sini ada buku di bab namanya ada toxic productivity. Toxic productivity. Jadi produktivitas yang membuat kita malah jadi tidak berkembang, malah dia toxic. Ada bab tentang improve productivity, di mana produktivitas atau hal-hal yang bisa membuat kita berkembang. Nanti di situ ada pembahasan yang menarik, saya cantumkan termasuk ke teori jurnalnya ya. Itu ada terus ada kebutuhan Maslow. Di sini ada teori yang saya masukkan dan ini menurut saya relevan dengan buku ini. Jadi Abraham Maslow itu dia salah satu memang filsuf, pengajar juga ya. Gitu. Dia mengeluarkan suatu teori tentang kebutuhan Maslow atau kebutuhan tingkat manusia gitu. Jadi ada 6 tingkatan di mana satu tingkat itu yang memang kebutuhan dasar kayak sandang, pangan, papan gitu, kebutuhan pakaian, makan, minum dan sebagainya, sampai di tingkat tertinggi kayak piramida lah. Kita analogikan ya, tingkat paling pertama dasar sampai tingkat ke-6. Di tingkat ke-6 itulah manusia harus bisa mengekspresikan diri di masyarakat. Gitu. Kebutuhannya selain dari kebutuhan pribadi yang sudah terpenuhi, naik ke tingkat 2 tentang hubungan masyarakat, tentang percintaan dan sebagainya. Terus tentang hal-hal yang memang perlu kita improve tentang diri kita sampai kita harus berhasil. Kita tuh sebenarnya harus bermanfaat untuk masyarakat. Di tingkat 6 ini yang memang menjadi tingkatan paling tinggi seorang manusia. Berekspresi di masyarakat. Jadi kita tampil di masyarakat. Tampilnya tuh kita punya manfaat apa sih untuk masyarakat gitu. Nah di Maslow inilah bahwa kita tuh nggak bisa diam diri, kita nggak bisa hanya di tingkat 1, nggak. Yang cuman sekedar kerja pulang terus memenuhi kebutuhan aja udah gitu ya, nggak bisa tuh ya. Dan yang kedua misalnya tentang pertemanan, kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus relasi ke mana, nongkrong, silaturahmi. Yang ketiga tentang misalnya pengenalan diri kita, itu bagaimana caranya kita bisa punya quality time untuk diri kita, kita bisa bercerita kita maunya apa, kita butuh apa gitu, sampai ke tingkat kita setelah 5 tingkatan itu beres, barulah lahir kita punya manfaat apa untuk masyarakat, untuk orang banyak. Yang menarik nih Kang tentang toxic productivity, bentar nih, bukannya sesuatu yang produktivitas itu nilainya harusnya baik ya Kang ya, sifatnya. Tapi kenapa di sini toxic productivity definisinya tadi malah justru ngebuat kita jadi stuck dan nggak malah berkembang? Saya ambil contoh ya sederhana. Ada si A dan si B. Si A ini dia melakukan hal-hal yang mudah, aktivitas seharinya. Misal nonton TV, scroll TikTok, terus makan makanan yang memang cepat saji dan sebagainya. Rutinitas dia seperti itu terus. Ya tanpa dia melakukan keluar ya, nggak ada, pokoknya udah rutinitasnya udah gitu aja terus tiap hari. Terus yang si B dia melakukan aktivitas seperti misalnya bangun pagi, ya mandi, olahraga, ya terus dia melakukan hal-hal kebaikan, ya dia bertemu dengan teman di luar dan sebagainya, berorganisasi dan sebagainya. Nah di satu sisi di dua orang itu dia melakukan
aktivitas, produktivitas kan, ya. Tapi apa? Kita lihat outputnya atau hasilnya yang didapat. Mungkin si A dia akan mengalami aktivitas yang mudah. Itu aktivitas mudah, tidur, nyantai dan sebagainya. Itu. Tapi dia akan berkendala ketika di usia setelah 20 tahun, 21 dan sebagainya. Ketika dia tidak bisa memanfaatkan waktu yang baik. Ya. Makanannya yang cepat saja aja terus online. Tanpa dia mengonsumsi makanan yang sehat. Itu kan akan berakibat untuk tubuh dan sebagainya. Di sisi lain yang si B, dia menjaga pola makan, menjaga olahraga rutin, dia bertemu teman-teman dan sebagainya. Nah, sisi lain dua ini beraktivitas. Tapi lihat, ya, yang si B dia akan menemukan satu aktivitas yang akan ngebuat dia berat. Awalnya berat ya, bangun pagi, olahraga. Sekarang gadget, bangun pagi, olahraga. Saya pun sendiri kayak gitu. Iya sih. Bangun pagi, buat olahraga malas banget ya, berat. Enakan selimutan. Iya. Gitu. Nah, gen-gen itu yang malah memilih untuk melakukan hal-hal mudah, scroll TikTok dan sebagainya, daripada meluangkan waktu untuk olahraga. Nah, si B ini dia melakukan lebih hal-hal yang lebih berat dulu. Nah, nanti di usia 20-21 dia akan lebih ringan bebannya daripada si yang A. Si A dia di usia 20 dia scroll TikTok gampang, tapi ketika usia 40 dia akan berat. Dia harus kerja keras yang lebih berat 2 kali lipat daripada si B. Itulah yang disebut yang toksik. Jadi kita melakukan aktivitas yang ngebuat kita tuh tidak bertumbuh, malah jadi nanti kedepannya buruk buat kita. Produktivitas yang kita lakukan itu hanya sekedar buang-buang waktu gitu ya. Oke. Nah, bedanya dengan improve productivity berarti kebalikannya dong berarti kan ya. Nah, berarti kita bertumbuh dari kegiatan-kegiatan kita kayak gitu kan. Saya tuh sering gini Kang, ketika saya kan punya kelas juga Kang ya. Punya kelas online juga ngajarin tentang bagaimana caranya bisnis digital dan lain sebagainya kan. Kadang-kadang salah nggak nih Kang? Ini maksudnya bagian dari improve productivity atau terlalu ngide ini ya. Jadi kadang-kadang tuh suka kepikiran satu hal yang dimana kayaknya hal ini bakal bagus deh untuk prospek kedepannya, prospek bisnis kedepannya. Tapi karena terlalu terburu-buru, maksudnya dalam artian udah deh kita improve aja deh yuk, ini kelas kayak gitu. Kita kembangin aja yuk ke sini gitu. Padahal awalnya nggak kayak gini gitu. Ini akan berimpact buruk kah ke depannya untuk diri pribadi yang mungkin terlalu terburu-buru kesannya atau gimana nih Kang? Nah, kalau misalnya kita udah punya tujuan nih, tujuan ke A, atau kita punya tujuan B. Nah, awalnya memang kita harus punya plan. Nah, rencana A, B, C gitu. Iya, betul. Misalnya kalau plan A ada nih rencana nih. Plan A misalnya kita sukses, ya udah jalanin terus gitu. Tapi kalau plan A dikira-kira kurang gitu. Di plan A nih misalnya peluangnya belum menjanjikan nih. Kita pilih ke plan B. Plan B yang memang meskipun ya misalnya plan A ini menjanjikannya luar biasa nih hasilnya. Tapi kita terlalu harus nge-push diri sendiri, nge-push teman-teman kita. Jangan memaksakan diri. Ya. Gitu. Nah, kita harus tahu kapasitas diri kita sampai mana sih gitu. Kita boleh kita boleh memaksakan diri atau improve, tapi kita lihat dulu kapasitas. Ini jalan dengan kapasitas kita gak gitu. Ya, takutnya ketika memang ekspektasi kita tinggi, tapi kapasitas kita belum memadai, yaitu takutnya kita berujung kecewa. Terus kalau gagal, ya capek deh, udah deh. Sejauh mana Kang kita boleh improve Kang? Untuk berkarya, kalau untuk improve sejauh dari teman-teman atau kita yang memang merasakan gitu. Kalau misalnya ya kita rasakan kayak udah lelah dan sebagainya, ya udah stop dulu gitu, berhenti. Itu berarti alarm untuk diri kita untuk stop nih sampai sini gitu. Jangan memaksakan sampai harus meledak dulu nih kalau bom mah kita. Nah, cuman saya tuh nggak sadar akan hal itunya Kang. Kalau saya pribadi ya, improve ketika mau improve nih, ngelakuin sesuatu improve. Nggak peka gitu Kang kalau ternyata ini harusnya sudah sampai di sini aja nih. Nggak peka sama situasi itunya. Nah, itu yang mendorong akhirnya banyak beberapa hal yang sayang banget ya jadinya kayak gini gitu. Jadi gimana Kang biar memunculkan rasa peka bahwa kayaknya ini udah too much deh gitu. Kalau biasanya kalau anak punya teman sih, punya teman pengingat lah. Pengingat. Kayak, Sar lu kayaknya terlalu lebih jauh deh gitu. Kayaknya stop dulu sampai sini dulu gitu. Kayaknya lu terlalu
nge-push banget nih gitu. Itu penting sih teman atau sahabat yang mengingatkan kita lah. Kayak wah ini kayaknya lu untuk hari ini beres dulu deh gitu. Lanjut besok gitu. Jadi ya mungkin teman atau bisa orang tua gitu kan yang mengingatkan gitu. Jadi kita harus punya satu teman yang bisa menjadi alarm buat kita. Kadang kan saya juga sama kayak lupa nih kan pengen improve terus gitu ya. Karena ini ya nama manusiawi kan terus pengen ngejar gitu. Cuman ya itulah butuh pengingat. butuh pengingat. Entah itu orang lain yang mengingatkan atau mungkin Allah langsung. Kalau Allah langsung tuh ya satunya kayak saya sakit. Udah berarti Allah pengen kamu istirahat dulu. Cukup. Jangan dipaksain gitu. Oke, kaget sih ya. Nah, dari tadi tuh penjelasan Kang Tasar tuh cukup relate ya Kang sama saya. Bahkan sangat relate sama ngena nih di sini nih Kang gitu ya. Saya lagi kayak berasa dinasihatin sama abang-abangan kampus gini rasanya gitu kan. Kayak gitu kan. Tongkrongan kampus gitu ngerasa kayak oh ya juga ya ini diri terlalu too much nih gitu kan. Apakah buku ini tuh based on pengalamannya Kang Tasar sendiri selama di kampus mungkin? Soalnya kayaknya penjelasannya deket banget gitu, kayak jujur banget gitu penjelasannya. Ini relate banget dengan true story saya gitu. Iya. Misalnya kayak awal kan di tahun 2024 ini setelah dari lulus kampus sih. Ini tentang relate tentang pekerjaan sih. Kan kalau kita tahu ya guru, ya saya profesinya guru gitu kan. Banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan di sekolah. Ya masalahnya banyak sekali ya. Terutama kita harus bagaimana mengendalikan emosi terhadap murid SD yang wah Masya Allah ya kelas 1, kelas 2 yang harus perlu kita bimbing dan sebagainya. Belum nanti ditekan dengan atasan, tugas harus beres, deadline dan sebagainya. Belum lagi dengan rekan kerja yang berbeda pendapat itu Masya Allah ketika kita masuk ke instansi sekolah tuh banyak sekali masalah-masalah. Nah hal itu yang memicu saya kayaknya karena relate dengan true story kayaknya cocok nih buku ini untuk hadir kayak karena saya tipe ini orang yang sulit untuk menolak permintaan orang lain. Jadi saya merasa saya lahir tuh ketika ada orang lain yang yang meminta kayak Sar bisa kerjain ini, saya tuh nggak bisa nolak gitu. Orangnya itu kesel banget ya. Jadi terlahir jadi orang-orang yang nggak bisa nolak. Sama sih kalau itu. Jadi kan jadi masalah itu sebenarnya. Iya. Kayak aduh ini satu sisi ini senior saya atau sepupu saya guru ya. Di satu sisi saya banyak pekerjaan yang tertunda. Ya udah akhirnya ya udah Bu saya kerjakan atau Pak saya kerjakan. Padahal kerjaan kita belum beres. Nah itu kayaknya sebenarnya kita harus berani untuk menolak sih. Kayak Pak Bu saya lagi ada kerjaan. Harus berani kayak gitu. Karena kalau nggak itu kita jadi memaksakan diri kita tadi ya. Oh itu menarik sekali Kang ini Kang ya Allah saya harus membaca buku ini lagi-lagi nih Kang. Nah ini nih terakhir mungkin nih Kang ini sesi terakhir kita di sini tuh disuruh healing nih Kang. Sejauh mana sih Kang kita bisa healing dan sejauh mana kita harus istirahat dan kapan kita harus memulai lagi? Oke di buku ini selain memang yang tadi ya improve dan sebagainya gitu, saya sisipkan bab tentang healing dan ada beberapa setiap bab itu ada refleksi. Jadi setiap bab satu tentang masalah saya ada ujian, bukan ujian sih maksudnya kayak jurnal untuk pembaca menuliskan. Misalnya bab 1 tuliskan masalah yang mereka hadapi, terus bab 2 sampai bab 7 tuh ada jurnal untuk mereka isi gitu. Nah, di buku ini. Lalu di healing ini ternyata saya temukan teori ya di healing di beberapa buku ya. Salah satunya tentang Mbak Ayan itu salah satu psikolog gitu. Psikolog dia bilang healing itu bukan karena kita harus pergi kemana gitu. Misalnya kayak pergi ke pantai. Bukan tentang kemananya. Iya, bukan tentang kemananya, tapi tentang bagaimana kita bisa memulihkan diri kita sendiri. Caranya gimana? Caranya bagaimana kita melakukan aktivitas yang membuat kita bisa tumbuh, bisa berpikir positif gitu. Meskipun hal itu sederhana, misalnya kayak bangun pagi, olahraga, makan yang sehat, bertemu orang, itu tuh udah healing buat kita. Tanpa kita harus mengeluarkan banyak jutaan rupiah untuk pergi. Main PS seharian healing gak Kang maksudnya? Capek nih. Healing nih. Nah itu aneh. PS seharian tapi Kang.
it's okay kalau memang itu jadi yang penting kitanya relax gitu ya. Relax. Oh gitu. Jadi ya itu healing tuh berarti boleh guys. Mahal-mahal gitu ya. Berarti bisa ya Kang ya? Bisa. Bukan bagian dari malas-malasan ya Kang ya? Karena udah capek nih deh. Iya, gitu. Kecuali dari Sabtu sampai Senin sampai Jumat kita main PS terus. Mobile Legends misalnya. Itu capek terus healingnya main PS. Ya. Gitu aja berarti ya. Kecuali atau kita misalnya sekedar main ke taman, jalan-jalan, atau bersepeda, atau beli buku. Kalau saya kan kalau lagi ini beli buku. Oh, healingnya beli buku kan? Beli buku, Bang. Oh, gitu. Healingnya beli buku, guys. Atau ketemu orang gitu kan ya. Jadi banyak hal yang bisa kita manfaatkan healing ini tanpa mengeluarkan biaya yang mahal. Ya, makan-makan yang kesukaan. Itu juga bagian dari healing. Itu kita bisa reward untuk diri sendiri setelah kita mencapai proses yang rumit. Ya itu perlu tuh self reward. Gitu. Nah, bicara soal self reward, jadi banyak lagi kan ini penasaran ini kan kita ya. Maksudnya self reward itu tuh antara memang harus dibutuhkan atau jadi alibi sekarang nih. Kebanyakan itu adalah capek self reward dikit Nah, jadi generasi kita tuh gimana nih cara bisa memastikan bahwa ini adalah sebuah self reward? Makanya ini kita butuh self reward deh. Atau memang sebuah ego aja, Kang? Nah, kalau Gen Z ya jadikan FOMO sebenarnya self reward tuh. Itu. Jadi kayak beberapa ngeluh sedikit kayaknya gue butuh self reward deh gitu. Itu. Tapi padahal dia tidak melakukan hal yang ngebuat dia bisa tumbuh gitu. Nah, kalau self reward itu sebenarnya gimana kita memandang situasi kita. Misalnya kayak kita sudah melakukan satu kegiatan yang sangat luar biasa untuk kita, yang impactnya besar gitu. Nah, kita butuh reward untuk diri kita. Nah, rewardnya itu ya nggak harus kita beli enggak. Tapi dengan cara kita merefleksikan diri terhadap kita bisa, atau sekedar beli kalau saya kan kalau berhasil buat satu buku, reward saya pengen beli buku gitu. Sebulan satu buku. Itu reward saya untuk saya tuh berhasil buat buku satu ini lah. Tapi rewardnya yaitu membeli buku atau ya itu banyak lah gitu. Tergantung dari kitanya pengen reward. Tapi jangan kita belum melakukan impact besar tapi udah pengen reward gitu. Jadi self reward itu tuh dilakukan ketika kita sudah achieve sebuah target. Sampai target, betul. Cuman salahnya sekarang kan kadang-kadang target belum nih. Lu kayak butuh healing sama self reward dikit ya biar enak gitu. Itu yang salah ya. Jadi targetnya belum tercapai, self reward udah diambil duluan. Ini target yang ini belum tercapai jadi. Kayaknya minimal target udah tercapai baru kita lakukan sih. Kadang-kadang gemes Kang, jujur aja kan. Perasaannya gemes gitu kayak nggak apa kali ya. Ada gitu-gitunya Kang. Kontrol emosinya ini loh Kang, susah nih. Gimana nih Kang? Wah, kalau emosi ya agak sulit juga nih. Agak sulit juga kalau kan. Emosi ya, kadang namanya emosi kan reaksi tubuh kita ya kayak kayak lelah, ya udah lelah mah kita istirahat. Apalagi kalau misalnya lagi happy-happynya tuh Kang kayak yes akhirnya. Nah, pernah ini Kang, saya pernah akhirnya achieve nih satu target gitu kan. Achieve satu target, kita self reward gitu kan. Self reward itu malah jadi over self reward karena terlalu happy gitu kan. Jadi kayak nggak kekontrol diri Kang. Nah, ini gimana biar saya bisa mungkin teman-teman juga ada yang ngerasain hal yang sama juga gitu ya. Kita self reward boleh tapi tetap ada kontrolnya, tetap ada ruangnya kayak gitu. Itu setuju sih saya. Jadi memang kalau rewardnya memang untuk apresiasi diri ya. Sebenarnya tujuan intinya ke apresiasi diri bahwa kita tuh udah sukses di satu target. Kita udah berusaha. Nah, tapi ketika memang kita mengapresiasi diri, apa yang kita butuhkan lagi untuk target selanjutnya? Itu sih sebenarnya science improvement. Jadi improvement tapi dibalut dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini menarik nih. Karena saya riset beberapa buku, improvement itu lebih ke pengalaman pribadi atau lebih ke jurnal dan sebagainya. Henry Mapping kayak filosofi gitu kan, kayak dan sebagainya. Nah, kalau yang kita mendasar kepada sains. Jadi judulnya The Pulse. The Pulse itu satu kutub. Nah, judulnya kutub. Udah keluar nih? Belum nih, belum. Ya. Kutub ini saya menceritakan tentang dua kutub utara dan selatan. Jadi ini filosofi tentang kutub utara dan selatan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi saya maknakan misalnya
Di kutub utara itu misalnya ada beruang. Iya. Di selatan itu ada penguin. Nah, di beruang kutub tuh selalu pasti ada di kutub utara. Dia nggak akan ada di selatan gitu. Nah, di karakteristik kutub utara itu kan beruang. Beruang tuh punya karakteristik, dia punya karakter yang bisa dia hidup sendiri, ya hidup secara egois, dia berburu sendiri dan sebagainya. Di kutub selatan ada penguin. Penguin itu kan berkoloni, berkelompok. Nah, seperti sifat manusia yang ada yang sifat individualis, ada yang berkelompok, senang berkelompok dan sebagainya. Jadi konsep ilmu pengetahuan saya balut dengan improvement gitu. Disatukan lah. Ini bisa dibilang sedikit bermain analogi berarti kan ya? Iya betul, analogi. Betul. Kayaknya seru nih bukunya Kang. Ntar kalau misalnya udah mau launching, kabar-kabarin kan. Sedang proses lah. Ntar kita kalau ada sharing sessionnya ntar undang-undang atau kan. Oke, siap. Ya, ntar pasti saya datang gitu. Karena saya senang tuh buku-buku yang kayak gitu-gitu tuh. Yang kan kalau kayak kalau buku filosofi teras juga mirip-miripnya, maksudnya isinya juga dia tentang filosofi terasnya, tentang stoiknya, tapi ada di bukan itu. Yang judulnya marketing hidup. Marketing hidup ya. Ya, marketing hidup juga dia menganalogikan tentang kehidupan tapi dari sisi marketingnya kayak gitu. Itu sama. Iya kayak gitu-gitu. Kehidupan tapi dia sisi kutub utara selatan. Nah, kayak gitu-gitu saya seneng tuh Kang baca-baca buku yang kayak gitu-gitu. Oh, analoginya masuk nih. Ntar undang-undang kayak siap. Ya tahun ini ya. Tahun ini ya. Tahun ini ya. Oke. Kalau gitu terima kasih teman-teman. Terima kasih Kang Tesar. Siap. Sudah ini apa silaturahmi main ke sini sharing-sharing sama kita, ngebahas bukunya juga. Tadi kalau mau dapetin 2 buku ini udah ada di semua e-commerce, udah ada juga di Gramedia seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia udah ada, silahkan dibeli buat teman-teman yang lagi butuh validasi, lagi butuh bacaan yang bisa menenangkan jiwa, gitu kan ya. 2 buku ini saya rasa ini buku yang tepat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman semuanya. Satu pertanyaan buat teman-teman di rumah yaitu adalah kira-kira kalian pernah membaca satu buku nggak? Dan kira-kira apa sih Tik? Gak jelas Tik? Cut ya teman-teman ya. Buku atau kutipan apa yang pernah menyadarkanmu untuk lebih berdamai? Oke, kita cut ya. Moral ya? Sip, 3, 2, 1. Oke, buat teman-teman di rumah, kita diskusi di kolom komentar kayak biasa. Kalian pernah gak sih ngebaca satu buku yang dimana ada satu kutipan yang luar biasa dari buku tersebut yang akhirnya menyadarkan kalian? Coba kita diskusi di kolom komentar, buku apa, kutipannya apa, nanti kita diskusi kayak biasa. Terima kasih Kang Tesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.